personal branding dalam hal ini karena teman-teman sudah ini lebih kaitannya dengan sosial media ya. Jadi personal branding itu kan kesannya kayak kita sebenarnya jualan ya, jualan diri kita sendiri gitu. Tapi yang paling menyedihkan buat kami recruiter ini adalah kalau misalnya sampai sosial media sama real world-nya ternyata berbeda. Artinya ketika di sosial media, ih, orang kok kece banget ya, begini terus oke banget lah pokoknya profilnya gitu ya. Tapi ternyata ketika kita bertemu dengan orangnya, kita assess, interview dan segala macam metode itu ternyata kok nggak segitunya ya, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman memperbaiki profil teman-teman di sosial media, itu sejalan dengan memperbaiki kompetensi diri kita pada di dunia realnya juga, gitu ya. Jadi jangan hanya jualan profil, tapi jualan diri, udah diri sesungguhnya nih. Jangan sampai di sosial medianya kece banget, keren banget, ternyata aslinya misalnya teman-teman sangat tidak percaya diri. Jadi kita masing-masing kan punya kekurangan ya, gitu. Dan biasanya kita nggak akan tampilkan kekurangan kita di sosial media. Contoh nih, kalian foto 5 kali, yang kalian tampilkan di Instagram pasti yang paling bagus, betul nggak? Betul. Jelek pasti udah kita hapus, gitu ya. Bukan cuma nggak diposting, tapi langsung di delete. Ih kok yang ini monyong ya, delete. Kok yang ini kelihatan sipit banget, delete kalau saya ya, walaupun memang aslinya sipit ya. Mau 5 kali, 10 kali tetap aja sipit gitu ya. Kita pasti menampilkan yang terbaik di sosial media gitu ya. Itu normal, jadi nggak apa-apa, memang begitu memang begitu kondisinya, itu sangat humanis. Tapi kalau bisa ketika teman-teman memperbaiki profil sosial media, profil kita yang sesungguhnya juga harus kita perbaiki gitu ya. Artinya personality kita juga harus personality yang baik, kapasitas diri kita tingkatkan gitu ya. Jadi real self image, artinya image yang kita tampilkan adalah diri kita yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, next, account kita adalah account yang publik bisa melihat. Mau itu kita lock atau enggak, tetap aja ada orang-orang yang bisa melihat tampilan kita, gitu ya. Jadi hati-hati dalam menampilkan apapun di sosial media. Gitu. Ini nggak ada kaitannya dengan pilihan ya. Jadi saya nggak ngomongin soal apa sih biasanya yang jadi pertengkaran berabad-abad ini tuh kayaknya soal pemilihan gubernur dan presiden gitu ya. Contohnya ya, kita nggak ngomongin soal siapa pilihan kalian karena itu adalah your personal choice gitu. Jadi bukan masuk ke ranah profesional gitu ya. Tapi kalau kalian menghina pilihan orang lain, menghina orang lain, menghina kubu sebelah gitu ya, itu sudah masuk ke ranah profesional. Contohnya gini, misalnya ada 2 pilihan, kalian tim A banget nih gitu ya, terus nggak suka banget sama tim B nih, entah siapakah itu pilihannya gitu ya. Salah kalian bukannya kalian milih tim A, itu bukan kesalahan, karena itu pilihan gitu ya. Tapi ketika kalian menghina si tim B ini, menghina orang-orangnya, terus menjelek-jelekan dengan tidak etis, itu buat kami PR juga, gitu ya. Siapapun pilihannya, mau A atau B, tapi cara kalian menjelek-jelekan, cara kalian menghina, itu buat perusahaan adalah sesuatu yang harus kita lihat. Kebayang nggak kalau orang-orang ini, yang suka menghina ini, ternyata masuk ke dalam perusahaan, terus dia nggak suka loh sama Nutrifood, misalnya nih, ternyata ketika diproses dia ditolak gitu, habislah kita bisa dihina-hina juga sama dia gitu ya. Atau orang ini masuk ke dalam menjadi karyawan, ternyata ribut di dalam dengan sesama karyawan internal, habislah ini lawannya dihina-hina juga sama dia. Jadi pengelolaan emosi, pengelolaan komunikasi itu sesuatu yang harus diperhatikan di dalam kalian mengelola profil di sosial media gitu ya, hati-hati. Oke, terus nextnya creating profile. Nah, jadi ada banyak perusahaan yang sayangnya sudah punya format CV sendiri. Jadi seberapa cantiknya pun teman-teman membuat CV itu mungkin tidak akan terlihat. Kalau kayak Nutrifood contohnya ketika teman-teman klik di Join Us di website kami itu sudah langsung masuk ke format CV yang bisa teman-teman kalian apply. Jadi teman-teman tinggal ketik aja gitu ya, nama dan sebagainya, data-data sama nilai organisasi dan sebagainya. Gitu. Artinya kita nggak bisa lagi menerima CV pribadi teman-teman yang stylenya sesuai dengan style teman-teman gitu ya. Tapi kan nggak semua company seperti itu. Ada juga company yang masih melihat CV pribadi gitu ya.
Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman masih menulis CV pribadi, itu coba menulislah sesuatu yang berbeda dan menarik. Gitu. CV itu bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi itu adalah langkah pertama supaya si orang HR yang melihat pertama kali itu menjadi terkesan, itu dan dia tertarik untuk memanggil kalian untuk lebih lanjut lagi, gitu ya. Jadi harus contain 5 kualifikasi ini, informatif, sistematik, solid short, jadi jangan panjang-panjang, appealing, and original. Nah, beberapa kesalahan teman-teman yang suka menulis cover letter, mungkin kadang-kadang copy paste ya dari temennya atau gimana gitu. Jadi kadang-kadang namanya di atas sama di bawah berbeda. Hmm. Pokoknya kalau copy paste yang rapi ya, semuanya nama teman